Practice OBE Malaysia, dan juga Kurma Indonesia. Kurma maksudnya kurikulum merdeka ya. Baik. Agenda webinar malam ini adalah presentasi dari pemateri, lalu kita ada kode pro giveaway, jangan khawatir, dan ada cabutan bertuah nanti atau door prize ya. ClassPoint Pro 3 bulan untuk Indonesia, untuk 3 pemenang, dan juga untuk Malaysia 3 pemenang bisa mendapatkan ClassPoint Pro 3 bulan. So stay tune, tunggu sampai akhir acara ya, Bapak, Ibu, dan Ciku. Nah, belajar dengan ClassPoint di kelas, coba. Sudahkah Bapak, Ibu, Cigu semua menggunakan ClassPoint di kelas? Bagaimana ya pengalaman mengajar di kelas dengan ClassPoint? Boleh berbagi, sharing, bagaimana pengalaman ClassPoint di ruang kelas Bapak, Ibu, dan Cigu semua dengan hashtag inspirasi mengajar. Dan boleh di mana? Nah, jangan lupa untuk join dan follow. Kita ada Facebook Group Komunitas ClassPoint Indonesia dan Community ClassPoint Malaysia. Klik sekarang juga, nanti Mas Lukman dari Indonesia akan mengirimkan link untuk Bapak, Ibu, Ciku bisa ikut ya, join di Facebook Group community kita, dan kita juga ada Instagram yang Bapak dan Ibu dan juga Ciku boleh follow. Baik, terima kasih sekali. Tanpa menunggu lama, senang sekali malam ini saya bertugas untuk menemani 2 pemateri hebat. Pemateri pertama yang akan saya undang untuk memulai acara adalah sosok luar biasa dari Malaysia, ClassPoint Certified Trainer kita, yaitu Dr. Suhailah M. Nur. Beliau adalah Head of E-Learning Team di UITM, dan juga merupakan Professor and Lecturer, dan pastinya kesayangan kita semua, Certified Trainer, yang akan membawakan materi malam ini, Outcome Based Education di Malaysia. Saya ingin mengundang Dr. Su. Halo Dr. Su. Episode kedua Kampus Merdeka. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS. Episode keempat, program organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Episode ke-7, program sekolah penggerak. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Sipla. Episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Pak Mufid masih mute.
Baik, saya stop dulu di sini. Jadi fokusnya malam hari ini adalah kita membahas tentang kurikulum dan platform Merdeka Mengajar. Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar yang akan kita bahas di sesi hari ini. Oke, baik, saya kembali ke slide. Nah, Merdeka Belajar. Jadi kita coba think, pilih yang mana nih? Dari 21 sesi malam hari ini kita masuk ke kurikulum. Episode ke-15. Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Linknya ada di sini, nanti saya kirimkan slide ini ke kawan-kawan semua. Jadi semua linknya di sini, walaupun mungkin kawan-kawan yang ada di Malaysia bisa cek link-link yang ada di sini atau tautan atau URL tinggal diklik saja maka akan mengarah ke banyak hal. Oke, sekarang saya mau tanya, sebetulnya saya pengen ini jadi terinteraksi sih, cuman karena ini posisinya biar asik, biar singkat, saya tambahkan lagi biar waktunya tidak terlalu panjang. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang menjadi alasan berubahnya sebuah kurikulum? Di Indonesia ada banyak kurikulum dan mulai berganti, ada kurikulum Merdeka. Sebetulnya alasan utama kenapa kurikulum berubah adalah kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Ketika kemarin, kenapa disebut kurikulum Merdeka? Awalnya bukan kurikulum Merdeka, awalnya dinamai kurikulum prototype. Karena pada saat itu disesuaikan ketika kondisi COVID, kurikulum pandemi pada saat itu. Pandemi berakhir, sekarang menjadi kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum harus sesuai dengan konteks karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Jadi kurikulum harus seperti itu. Harus sesuai dengan kodrat zamannya. Sesuai dengan karakteristik murid kini dan masa depan. Jadi kurikulum harus dinamis. Lanjut. Ini tokoh pendidikan di Indonesia. Mungkin kawan-kawan di Malaysia belum tahu. Ki Hajar Dewantoro. Ada Ki Hajar Dewantoro 3 kata. Yaitu Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan, ya, Ingarso Suntulodo, di depan itu memberikan contoh atau tauladan. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah-tengah ikut membangun. Dan Tuturi Handayani di belakang selalu menyokong dan mendukung. Mendukung siapa? Mendukung kodrat pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Harapannya itu nawacita besar seorang KHD, Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan di Indonesia. Nah, dengan paradigma baru ini, maka kurikulum kita akan berpusat menjadi profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada asesmen dan ada pembelajaran di sana. Lanjut. Di dalam kurikulum Merdeka nanti ada 3, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan ada yang namanya P5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa itu? Kita akan bahas nanti. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6. Ada 6 dimensi. Dimensi gaya hidup, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa raganya, suara demokrasi, dan berrekayasa untuk membangun, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asesmennya juga ada. Jadi asesmen juga masuk di dalam struktur kurikulum. Di sini kalau kawan-kawan yang ada di Malaysia pengen tahu tentang kurikulum Merdeka, semua sudah saya siapkan di sini. Kaitan dengan tanya jawab kurikulum Merdeka, apa itu kurikulum Merdeka dan sebagainya. Linknya sudah kami siapkan atau tautannya.
Tinggal diklik-klik saja nanti mengarah semuanya. Lanjut. SDM yang unggul dan merupakan pelajar sepanjang hayat. Inilah profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila harus memuat tadi, harus berketuhanan, harus mandiri, bernalar kritis, harus berkebinekaan global, gotong royong, dan harus kreatif. Lanjut ya. Saya lanjutkan ke platform Merdeka dulu. Jadi semua yang tadi berkaitan dengan kurikulum yang di bagian ini kawan-kawan, semuanya sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia dalam sebuah platform, namanya Platform Merdeka Mengajar. Jadi linknya di sini sudah ada semua juga. Kalau kawan-kawan pengen cek di dalam website, maka tinggal diklik saja link ini. Di dalam link ini maka akan tertaut ke dalam kurikulum Merdeka. Di sini ada asesmen sudah disiapkan. Perangkat ajar juga sudah disiapkan. Nih, perangkat ajar tinggal cari perangkatnya mau apa. Misal saya mau cari kelas saya SMK, kelas 10 saya mau pilih. Fase apa? Fasenya fase ini pilih. Maka di sini nanti akan mata pelajarannya tinggal dipilih mata pelajaran apa. Di sini sudah ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jepang, dan seterusnya. Saya guru matematika, semua cari matematika. Matematika di sini pilih mapel. Maka di sini cari perangkat ajar, maka sudah disediakan perangkat ajar di platform ini. Aduh maaf, koneksi saya mungkin kurang begitu bagus. Sedang tidak begitu bagus. Bentar ya teman-teman. Saya mau tunjukkan menggunakan handphone. Jadi platform Merdeka Mengajar bisa diakses. Kementerian Pendidikan sudah siapkan satu platform yang ada di Google Play. Nah, Pak Mufid, sepertinya jaringan nih. Mungkin sementara bisa di... Ya, betul. Oke, sudah terlihat. Sudah kembali, Kak? Sudah kembali, selamat datang kembali. Baik, kawan-kawan, ini adalah gambar handphone saya. Jadi teman-teman yang di Malaysia, kalau yang di Indonesia kita sudah tahu. Di Google Play Store, Kementerian Pendidikan Indonesia sudah siapkan satu platform, namanya Platform Merdeka Mengajar. Jadi di Google Play Store, kita bisa cari namanya PMM, nih, Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar ketika dibuka, maka munculnya seperti ini. Ada satu platform yang di sini cukup komplit, cukup cakep, di mana kita bisa nyari asesmen, kita bisa nyari perangkat ajar, pelatihan mandiri untuk para guru-guru secara online ketika pengen mengaktualisasi kompetensi diri. Di sini juga ada komunitas guru, di sini ada video inspirasi sampai dengan bukti karya saya. Banyak kawan-kawan di sini sudah memaparkan, sudah mengupload hasil karyanya, teman. Bahkan di platform ini kita bisa bikin kelas virtual seperti Google Classroom dan sebagainya. Bahkan di sini ada info terkini apa yang baru dari dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi platform Merdeka Mengajar di Ministry Education Indonesia. Kembali ke top, kembali ke sedia. Untuk format rapotnya pada di PMM. Oh, kalau rapot nanti. Oke. Tuh ada yang tanya rapot juga. Boleh nanti ya. Oke. Jadi kita take action sekarang. Kelas poin ada di mana kalau berada di kurikulum Merdeka? Apakah kelas poin bisa mendukung di kurikulum Merdeka? Kita coba cek. Di dalam kurikulum Merdeka ada intra, ada P5, ada ekstra. Kelas poin di mana?
Kelas poin bisa masuk dimanapun, bisa di sini, bisa di sana, bisa di situ. Bisa lebih banyak di mana? Lebih banyak di intra sama di P5. Di sini nih. Akan lebih banyak. Kalau di ekstra, mungkin kaitan dengan penggunaan teknologi dan sebagainya. Kelas poin bisa masuk banget di intrakurikuler dan di P5. Lanjut. Jadi di kurikulum Merdeka di profil pelajar Pancasila, kelas poin bisa masuk di mana? Bisa masuk di TP, bisa masuk di ATP, bisa masuk di modul aja. Kenapa nggak masuk di CP? Karena CP ini udah fix by Ministry of Education. Ini sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi bisa masuk di TP, bisa masuk di ATP. TP, kalau kawan-kawan mungkin yang di Malaysia belum paham, TP itu apa? Tujuan pembelajaran. ATP, analisis tujuan pembelajaran, dan modul ajar adalah modul pembelajaran. Modul ajar bisa dicari di platform Merdeka Mengajar tadi. Bisa. Lanjut. Kawan-kawan boleh juga klik satu link ini. Ketika klik ini, nanti kawan-kawan akan dapat satu mini e-learning atau satu link tree di mana kawan-kawan bisa dapatkan maaf ya, saya restart program belajar.id. Jadi akses resmi beragam teknologi pendidikan. Jadi kawan-kawan, semua guru yang ada di Indonesia, semua guru yang sudah punya Dapodik itu semuanya punya akun belajar.id. Jadi semua guru, semua tenaga kependidikan punya akun belajar.id. Bahkan orang dinas juga punya. Orang-orang ini juga punya instruktur, fasilitator, semua juga diberi akun belajar.id. It's free, given by MOE, diberi oleh Ministry of Education. Contoh akun belajar.id. Ini yang saya punya, ini yang saya miliki. That's mine. Ini adalah masruanmufid32@guru.smk.belajar.id. Ini adalah akun belajar.id punyanya saya. Baik, sepertinya Pak Mufid terkendala jaringan kembali. Pak Mufid, halo. Sudah lagi kah? Sudah, aman. Sudah, maaf ya teman-teman ya. Saya coba ganti ke jaringan yang lain, ternyata juga sama. Maaf ya. Jadi mohon dimaafkan kawan-kawan. Oke, jadi akun belajar.id given diberikan dengan salah satunya akun storage untuk Google Drive-nya unlimited. Di sini punya saya sudah saya pakai 57,67 GB. Jadi it's free from MOE. Dan dari semua ini saya membuat sebuah e-learning kecil. Saya buat dari Linktree yang tadi sudah saya tunjukkan. Misalkan seperti ini, saya punya satu link yaitu ini. Jadi ini yang saya buat. Linktree garis miring, misalkan saya mengajar dua level. Ini punyanya Mufid. Ini kurikulum Merdeka versi Mufid. Matematika kelas 10 SMK. Ini adalah pembelajaran matematika kelas Pak Mufid. Dengan sintak mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata, dan dokumentasi. Isinya apa?
dari e-learning ini. Ketika saya klik mulai dari diri, maka akan ke Google Docs, di mana saya mencoba untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Matematika bisa bikin kaya. Nah, kata-katanya saya buat kayak gini. Penerapan matematika kehidupan nyata, aplikasi eksponen, penerapan logaritma, dan seterusnya. Saya coba berikan motivasi ke anak-anak. Lanjut, selanjutnya di bagian eksplorasi konsep. Di bagian eksplorasi konsep, maka anak-anak sudah saya siapkan materi bab 1 yang berisi banyak materi tentang bentuk, akar, pangkat, dan logaritma. LK-nya sudah saya siapkan. Dari PMM materi juga platform Merdeka Mengajar tadi juga sudah saya siapkan, dan seterusnya. All material saya sudah siapkan. Semua materi sudah saya siapkan di bagian ini. Eksplorasi konsep. Bagian ruang kolaborasi. Di bagian ruang kolaborasi, kalau diklik, maka akan mengarah ke Google Meet. Di mana ketika anak-anak pengen bergabung bersama Mufid, bersama Pak Mufid, ketika Pak Mufid sedang pergi, sedang ada tugas di luar, maka saya siapkan Google Meet always on untuk 1 tahun. Jadi anak-anak dengan mudah bisa ketemu dengan Pak Mufid. Oke. Ketika demonstrasi kontekstual berisi Mbak Tia masih amankah? Aman, Pak Mufid. Oke, maafkan kalau tidak aman, saya diingatkan. Jadi di bagian titik ini, demonstrasi kontekstual berisi Google Sheet, di mana nilai anak-anak terbuka secara umum. It's a common document. Ini dokumen umum. Jadi boleh diakses oleh anak-anak. Jadi di sini berisi nilai anak-anak, self-assessment. Bahkan mereka menilai mereka sendiri. Yang membuat nilai adalah anak itu sendiri. Oke. Terus bagaimana caranya? Nanti kita coba. Di bagian demonstrasi kontekstual, jadi ketemunya adalah seperti ini kawan-kawan. Jadi ulangannya atau penilaian assessment dengan Pak Mufid bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah mereka harus mengerjakan dan present 1 per 1. Mereka harus ulangan di depan Pak Mufid 1 per 1 mereka harus sampaikan. Ini kondisi di kelasnya Pak Mufid. Jadi kondisinya seperti mereka harus soal. Udah kembali. Oke, maaf. Baik, misalkan saya coba cek di SMK 7 Semarang. Baik. Di SMK 7 Semarang, di bagian kelas 10, di sini saya punya semuanya. Dokumentasi, misalkan. Saya mau cek dokumentasi. Dokumentasinya anak-anak di sini yang mengunggah. Nah, jadi ini adalah kelas dokumentasinya anak-anak, di mana mereka proses mereka assessment 1 per 1, one by one. Jadi mereka harus mencoba untuk mempresentasikan soal 1 per 1. This is my class, ini kelas saya. Nah, this is our student, this is my student. Jadi di kelas saya mereka harus presentasi 1 per 1 untuk mereka bisa mendapatkan nilai. Di bagian demonstrasi kontekstual, mereka akan mengisi nilai 1 per 1 sendiri. Jadi mereka saya bebaskan untuk memberikan nilai. Dan di sini ternyata muncul fenomena. Mereka tidak berani menilai di atas nilai 85. Rata-rata 85, 84, 83, dan seterusnya. Awalnya saya ada ketakutan.
Kalau anak-anak menilai 100 gimana? Ternyata tidak terjadi. Oke, langkah pemahaman ketika anak-anak sudah paham dengan materi, maka mereka harus mengerjakan soal. Bentuknya apa? Bentuknya adalah Google Form biasa. Ini adalah Google Form biasa saja, tapi mereka harus mengunggah dalam bentuk file. Dan saya punya saya punya arsip dokumennya anak-anak. Jadi yang biasanya mereka mengumpulkan dalam bentuk buku atau dalam bentuk kertas, dan saya tidak punya arsipnya, sekarang saya punya arsip semuanya. Contoh sebentar. Kalau suara saya hilang lagi, saya ingatkan ya Mbak. Ya, maafkan teman-teman. Jadi kelas 10 nih misalkan. Kelas 10. Kelas 10 di bagian unggah. Nah, unggah penugasan. Di dalam unggah penugasan, di sini saya punya semua filenya anak-anak. Oke, saya back. Di bagian spreadsheet-nya saja. Oke. Di sini saya punya semua dokumen anak saya. Nih, untuk materi. Di sini mereka mengunggah di Google Form. Dan saya punya semuanya. Contoh, misalkan Mbak Tia mau punya siapa contohnya? Punya Abimanyu Sofi. Yan. Abimanyu. Mana? Abimanyu Sofian. Oke. Ya. Abimanyu Sofian. Maka kalau saya klik, saya punya PDF dari Abimanyu. Pekerjaan real anak-anak bisa saya dapatkan. Ini contoh. Aduh, duduk. Maaf. Dalam market day ini seru. Saya membeli conrok dengan harga 5.000. Nah, ketika saya klik misalkan punyanya Alif Akbar. Punyanya Alif Akbar. Maka saya pun real. Sebentar. Maaf ya, koneksi saya lagi jelek. Nah, ini progresnya anak-anak. Di sini saya bisa. Suara saya terdengarkah? Iya, masih on. Oke, ini hasil proyek anak-anak. Hasil penugasan anak-anak di sini saya bisa dapatkan yang biasanya dalam buku saja. Sekarang saya punya dalam bentuk PDF. Oke, lanjut. Ketika saya lanjutkan, ketika di elaborasi pemahaman, karena saya dari SMK, saya koneksikan materi. Materi dari kejuruan, kebetulan saya ngajar teknik elektronika dan teknik otomotif, maka saya akan mengkoneksikan materi matematika yang bersesuaian dengan proyeknya anak-anak yang ada di kejuruan atau di kompetensi keahliannya mereka. Ini nanti saya akan berkolaborasi dengan guru-guru produktif atau guru-guru yang ada di kejuruan. Lanjut. Ketika masuk di aksi nyata adalah project based learning, di mana bentuknya adalah Google Form biasa. Di sini mereka akan menuliskan namanya siapa, kelas berapa, resensi berapa, projectnya project apa, tautan hasil project based learning-nya apa. Saya coba cek di bagian Google Drive, di bagian project based learning. Di bagian project based learning, sampai dengan hari ini, saya punya project anak-anak sebanyak, sebentar saya scroll ke bawah, saya punya project sebanyak 238. Project hasil pekerjaan anak-anak. Projectnya saya coba koneksikan dengan kurikulum Merdeka, di mana di dalam kurikulum Merdeka ada satu konsep, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini ini adalah diferensiasi produk, di mana di pembelajaran diferensiasi ada 3 konsep. Pembelajaran berdiferensiasi konten, produk, dan proses. Kayak di diferensiasi anak. Misal Mbak Tia mau coba proyeknya siapa? Proyeknya Fajar Indrawan, ada 2 tuh. Fajar Indrawan, oke. Fajar Indrawan punya 2 proyek,
Eksponen atau barisan? Eksponen. Eksponen. Fajar mengunggahnya di Instagram. Unggahnya di dalamnya Fajar. Aduh, kalau Instagram saya harus login nggak ya? Kayaknya harus login ya Mbak ya. Wait, Ya udah, yang saya itu yang tahu. YouTube. Kalau Satu lagi Instagram apa ya. tuh? Punyanya Fajar. Wait. Ada, Deng. Oke. Ternyata oke, bisa di play kok. Ini adalah proyeknya. Tanpa harus login. Dari 10 TO2 presensi 10. Jadi Fajar sambil ngejelasin sambil mengerjakan gitu ya Pak ya, dan hasil proyeknya di dalam video. Ya, yes, betul. Jadi Fajar dari materi bentuk akar ini dia mencoba menerjemahkan, mengerjakan satu soal dalam bentuk video dan dia share di media sosial. Ada beberapa impact atau efek dari ini. Ketika seorang anak berani men-share sebuah produk, dan ini bentuknya produk matematika atau produk sebuah hasil pembelajaran, maka dia bertanggung jawab bahwa yang dia upload itu adalah benar. Jadi di kelas saya adalah seperti ini. Contoh misalkan proyeknya, siapa lagi misal Mbak? Jadi saya diferensiasinya terserah. Boleh di Instagram, boleh di TikTok, boleh di YouTube, ada yang di snack video, ada di Google Drive, bebas, terserah. Yang penting linknya taruh di sini. Misal punya siapa, coba Mbak Tia lagi deh, kita acak saja. Punyanya siapa? Arya Andika. Arya mana? Gak lihat Arya. Arya Andika, oke. Yeah. Arya Andika dia mengerjakan materi barisan dan deret. Dia unggah di YouTube. Nah, dia unggah di YouTube, di sini proyeknya Arya. Kita lihat tugas matematika barisan dan deret. Nama saya Arya Andika Putra. Saya dari 10 TO1. Kali ini saya akan menjelaskan. Dia menceritakan tentang konsep barisan matematika. Dia menceritakan ini dan dia bersiap untuk mengerjakan soal. Hampir sama konsepnya. Ada beberapa yang lain sebentar. Saya pernah cek punyanya siapa sebentar. Wait ya Mbak. Saya coba deh yang agak sedikit berbeda. Ini yang sudah saya teliti ya Bapak dan Ibu. Keren. Tambah variasi muka. Keren. Tambah variasi lain. Perlu variasi tampilan. Oke, tambahkan muka. Ini yang sudah saya koreksi ya. Rotasi layar. Video terlalu panjang. Ini pun saya koreksi ke anak-anak. Ditambahi musik ya. Dan seterusnya. Misalkan saya lupa kemarin punyanya siapa yang bagus ya. Misal punyanya nih dia keren. Dia unggah di TikTok. Oke, coba ya. Jadi terserah mereka aja gitu ya. Tugasnya udah nggak lagi pakai buku doang, tapi di sosial media ya Pak. Yes. Dan ketika di sosial media mereka, nah ini kan cakep nih. Logaritma. Kita akan mempelajari definisi logaritma. Definisi logaritma. Dia bahkan seperti gurunya. Di sini saya akan menceritakan logaritma itu apa. A pangkat B sama dengan C sama dengan A log. Jadi kalau Pak Mufid lagi bertugas bisa diganti jadi guru deh dia. Yes. Jadi ketika anak-anak sudah bisa menerjemahkan ini, ketika anak-anak sudah bisa membuat seperti ini, kalau di taksonomi Bloom, dia sudah di level tertinggi. Dia sudah berada di C6. Dia sudah di level mencipta. Ketika anak-anak sudah bisa mencipta, mau dikasih nilai berapa Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ketika anak-anak sudah sampai di level mencipta, ini kan mencipta. Berarti dia sudah paham. Saya tidak menuntut semua anak paham semua konsep ya. Terserah dia. Materinya adalah pangkat akar logaritma. Di sini dia bisa bercerita definisi logaritma itu apa. Dia bahkan sampai dengan bikin soal tentang logaritma. Jadi A pangkat B sama dengan C itu sama dengan A log C sama dengan B. A itu basis, C itu numerus, dan B itu hasil dari logaritma. Ketika anak sudah bisa kayak gini,
saya sangat ikhlas untuk memberikan nilai optimal kepada anak-anak. Anak mau minta nilai berapa saya kasih. Kenapa? Karena dia sudah paham konsep ini aja udah paham. Tidak cuma paham konsep, bahkan dia bisa menciptakan dari konsep itu sebuah produk yang biasa dia terjemahkan ke dalam media sosialnya. Dan di media sosial dia siap dihujat ketika dia salah. Saya nantinya ketika ini koreksi, kasih like aja ke mereka. Udah anak seneng banget. Thank you like-nya Pak Mufid. Anak-anak cukup seperti itu. Jadi apa namanya yang saya cobakan itu kawan-kawan best practice yang saya buat. Jadi betul menggunakan Linktree saja. Tapi Aman. masih terdengarkan Mbak Tia aman? Masih aman. Jadi ya. ketika anak sudah sampai di level itu, saya arahkan ke mereka karena kebetulan gurunya adalah konten kreator. Kebetulan saya adalah konten kreator. Saya arahkan mereka menjadi konten kreator. Saya bekali mereka, walaupun mereka anak mesin, anak jurusan mesin, anak jurusan elektronika, anak jurusan listrik, anak engineering dan sebagainya. Mereka menjadi seorang konten kreator yang di situ akan muncul talenta-talenta baru yang mereka bisa menghasilkan profit yang jauh di atas kemampuan dia. Dia seorang trainer, dia seorang engineer yang bisa menjadi influencer. Harapan saya itu. Jadi akan mulai muncul anak-anak muda di usia belasan, tapi mereka bisa mendapatkan penghasilan yang jauh melebihi level umur dia. Itu yang saya pengen harapkan. Tapi tetap berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Harapannya seperti itu. Jadi itu yang saya coba lakukan. Izin share screen lagi. Ini sudah mau selesai tentang presentasi. Saya banyak ngelantur. Hantu dedemit pergi berlari. Tak kuasa dan tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Tia. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Mufid. Bapak dan Ibu, silakan dikirimkan satu kata untuk Dr. Su, Pak Mufid, dan kelas poin. Nah, satu kata yang mencakup semua ya. Jawabnya jangan di kolom chat Zoom. Langsung masuk ke kelaspoin.app di kode kelasnya 132. Nah, luar biasa. Nah, sudah hadir juga kami sudah undang ke panelis beberapa Class Point Certified Trainer dari Indonesia dan Malaysia. Nanti kita akan berfoto bersama ya, menyapa Bapak dan Ibu dan juga Cikgu semua. Baik, Bapak dan Ibu, saya... izin saya close submission ya? Ya, boleh, silakan. Mau diperlihatkan dong? Nah, oke. Baik, thank you kawan-kawan. Ini saya jadikan, saya taruh di slide aja. Baik, thank you teman-teman semuanya. Materi langsung saya kirimkan. Baik, materi langsung saya kirimkan ke teman-teman ya. Saya share PDF. Materi nanti juga saya kirimkan ke Mbak Tia. Yang sudah join di kelas saya tadi ada sekitar 120-an orang. Langsung sudah terkirim ya kawan-kawan ya. Oke, baik, thank you Mbak Tia. Terima kasih Dr. Su. Terima kasih kawan-kawan yang masih mendengar Mufid. Walaupun suara saya sedang seperti ini, telinga kawan-kawan mungkin tidak nyaman dalam mendengarkan suara saya dan koneksi saya tadi beberapa stabil, mohon dimaafkan ya. Saya yang pertama dan terakhir, mudah-mudahan kita ada pertemuan selanjutnya untuk kita bertukar-tukar pandangan, bertukar maybe sharing experience berkenaan dengan outcome based education. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Mohon maaf jika ada sebarang kesilapan tutur kata. Yang baik daripada Allah, yang tersilap itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih di atas peluang. Terima kasih Ibu Tia. Terima kasih rakan panel Pak Mufid. Kita insyaAllah jumpa lagi. Saya serahkan kembali kepada Bu Tia. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Su, luar biasa. Terima kasih sekali. Pak Mufid, any closing statement? Baik. Setiap orang adalah guru. Dan setiap rumah adalah sekolah. Jadi
Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak dan Ibu berada, Bapak dan Ibu adalah seorang guru, walaupun Bapak dan Ibu dari segi apapun, guru sekolah dasar, elementary, atau sampai dengan di jenjang higher education, Bapak dan Ibu adalah seorang guru. Dan dimanapun Bapak dan Ibu berada, Bapak dan Ibu adalah sekolah bagi anak-anak di dekat Bapak dan Ibu. Jadi mau tidak mau, gunakan itu, Bapak dan Ibu adalah tangan panjang dari Tuhan. Tangan panjang dari Tuhan untuk bisa mendidik semua di lingkup Bapak dan Ibu. Seseorang akan menjadi sangat mulia ketika orang itu bermanfaat bagi orang lain. Matur suwun, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh dong nanti kalau ada program-program kita ketemu lagi. Thank you Dr. Su yang udah menjadi best partner for this night. Terima kasih kawan-kawan yang ada di Malaysia. Thank you kawan-kawan yang ada di Indonesia semuanya. Mohon maaf jika saya tadi sampaikan kalau saya ngelantur, ngalor ngidul, suara saya tidak enak di telinga Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan segala semuanya. Matur suwun kalau orang Jawa, terima kasih kalau orang Indonesia, thank you for all. Terima kasih Kelas Poin, terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Mufid. Wah, meriah sekali. Terima kasih. Dan saya akan add spotlight, mengundang Bapak, Ibu, dan juga Cikgu dari CCT atau Class Point Certified Trainer. Saya akan coba add spotlight. Kita akan berfoto bersama. Oke, sepertinya hanya segini nih yang buka video ya. Cikgu Zeli, Pak Puspo, Pak Jujun, Pak Jajang, nah Pak Jujun, Pak Jajang, saya suka kebalik-balik itu. Oke, ya. Baik, menemani kita untuk berfoto bersama malam ini, Mas Lukman sudah siap. Bapak dan Ibu, Cikgu sekalian, terima kasih sekali sudah hadir hari ini. Oh, Pak D sudah ready ya. Jadi kita boleh pakai C ya. Ada Cikgu Hayati juga, dan juga ada Oke, Cikgu Zeli dan Pak Jajang ya. Oke, satu. Dari Mas Lukman aja deh yang aba-aba. Oke. Tunggu 1, 2, 3. Oke lagi. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih untuk materi yang luar biasa, Dr. Su dan Pak Mufid. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak, Ibu, Cikgu, semua yang sudah hadir. Selamat untuk kepada para pemenang. Dan kita semoga seperti yang tadi Dr. Su sampaikan, semoga ini bulan pertama yang terakhir kita terus bisa saling bertukar ilmu, study case tanpa harus naik pesawat ya, terbang ke Malaysia atau terbang ke Indonesia. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Terima kasih. Salam sehat selalu. Cikgu dan Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia dari Class Point dan Mas Lukman dari Class Point undur diri dan juga seluruh jajaran Class Point Certified Trainer. So we'll see you on the next webinar. Terima kasih. Selamat malam. See you. Thanks all of you. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you, Teteh. Terima kasih Pak Mufid. Iya, ini tadi langsung keluar, langsung lari ke Pak Mufid tadi. Sudah selesai. Terima kasih, Pak De. Baik, izin untuk kami end webinar. Bapak dan Ibu dan Cikgu, terima kasih. Selamat malam, selamat berakhirkan, dan selamat beristirahat. Terima kasih. Sama-sama.